hipertensi atau darah tinggi, tidak juga punya penyakit jantung. Banyak jenisnya, ada kopi jreng, ada apalagi Raja Ranjang, ada lagi Nah, ini kadal, itu yang obat dari luar kadal juga tuh. ada nih, Mbah. Minyak oles ajaib. Jadi kesimpulannya, supaya luar dalam, silakan minum ini setelah direbus sampai matang, makan bersama-sama secara harmonis. Nah, untuk obat luarnya, ini bisa dengan MOA, singkatan dari minyak oles ajaib. Ini dioleskannya kemana? Ya ke rudalnya, ke Mr. P-nya. Tapi saya senangnya rudal aja. Cara pemakaiannya ada di sini, cara pemakaiannya ya, cara pemakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Di video kali ini teman-teman sangat spesial sekali karena saya ada di tempat spesial juga, yaitu saya sedang ada di dapur warga yang ada di Kota Banjar, Jawa Barat. Dan di sini saya bersama narasumber Mbah Sugeng akan membuat ramuan untuk program hamil ya. Karena konon kabarnya orang tua dari Mbah Sugeng ini mempunyai anak dari setelah membuat ramuan ini. Nah, ramuan ini adalah kelapa yang dibakar. Tetapi bukan hanya kelapa mudanya saja yang dibakar, ada bahan-bahan herbal yang menjadi campurannya. Nah, ramuannya apa saja, tonton saja video ini sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan yang nonton video ini sampai selesai dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan. Yang sedang ingin punya anak semoga diberikan momongan, yang nantinya mempunyai anak yang soleh dan soleha. Dan tentunya yang sedang sakit juga diangkat penyakitnya, dan semua teman-teman yang mempunyai urusan dimudahkan segala urusannya. Nah, teman-teman, sebelum ke ramuan herbal untuk program hamil, saya mau ngasih tahu produk Zaman Now ya. Produk Zaman Now untuk program hamil juga. Tapi asal usulnya adalah dari nenek moyang juga. Nah, namanya minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini untuk program hamil teman-teman. Sudah banyak testimoninya yang memberitahu bahwa istrinya hamil, bahkan sudah nunggu selama 5 tahun teman-teman. Dan minyak oles ajaib ini bukan hanya untuk program hamil saja, ini bisa juga untuk nambah ukuran si utun supaya menjadi rudal ya. Yang ukurannya mini bisa menjadi maksi, yang ukurannya Asia pedalaman menjadi Afrika yang tentunya besar dan panjang gitu ya. Dan untuk nambah lama hubungan dan nambah keras juga, minyak oles ajaib ini adalah solusinya. Buat yang impotensi, lemah syahwat, ini juga bisa. Dan ini juga aman ya teman-teman untuk menjaga kesehatan alat vital kita, kemudian tidak ada efek samping, tidak ada zat kimia berbahaya, dan ini aman digunakan di segala usia. Dan orang Serang, Banten juga ada yang pakai minyak oles ajaib untuk anaknya, karena anaknya ini susah disunat karena terlalu mini teman-teman ya. Nah, kalau penasaran, inilah minyak oles ajaib. Ini tua muda bisa mencoba ya, usia 50 tahun juga bisa pakai gitu. Tata caranya mudah, tinggal dibilas dengan air hangat, kemudian diurut, ya dioleskan dulu ya secara merata dan tebal, kemudian diurut searah dari pangkal ke ujung, diamkan minimal 40 menit, maksimalnya itu tidak dicuci ya. Kalau misalkan tidur pada malam hari, nanti pagi harinya itu dicuci dan bisa dioleskan kembali gitu. Ini pengiriman kemanapun bisa ya, karena kita pengirimannya pakai bubble wrap, kemudian didus yang tebal,
Dan terakhir juga kita sudah kirim ke Korea Selatan ya, sebanyak kalau tidak salah 8 botol gitu, bersama ramuan-ramuan yang lainnya. Tuh, orang yang ditinggal di Korea aja jauh-jauh ke Indonesia untuk membeli minyak flash ajaib ini. Nah, buat teman-teman untuk menjaga kesehatan tubuh bisa pakai jamu 40 bahan. Nah, ini untuk menjaga kesehatan tubuh, untuk stamina pria supaya tidak cepat lelah, dan untuk menjaga kesehatan juga bisa. Tua muda boleh mencobanya gitu ya. Usia 7 tahun ke atas boleh minum, apalagi yang sudah sepuh-sepuh silahkan. Minumnya kalau punya sakit mah itu setelah makan. Tapi kalau tidak punya sakit mah atau lambung, minumlah setelah makan. Nah, ini tuh udah terdengar nih suara adzan. Saya istirahat dulu, nanti kita ngobrol dengan Mbah Sugeng ya. Oh ya teman-teman, kalau mau beli ramuan ini silakan saja. Di bawah ini ada kontak WA, silakan teman-teman bisa konsultasi, bisa belanja langsung, bisa beli juga lewat marketplace. Kita punya ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Pembelian dari luar negeri pun bisa gitu ya. Yuk sholat duhur dulu. Alhamdulillah teman-teman, sudah bertemu lagi dengan Mbah Sugeng asal Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, di sini sudah tersedia beberapa ramuannya yang dipersiapkan oleh Mbah Sugeng. Karena Mbah Sugeng kita akan membuat ramuan untuk program hamil supaya istri cepat hamil dan suami juga subur si cairan khas kentalnya gitu teman-teman. Nah, kita sapa dulu nih Mbah Sugeng. Piye kabare Mbah Sugeng? Api-api. Wah, alhamdulillah. Mulih nak. Alhamdulillah saya, Pak. Iya. Nah, ini Mbah Sugeng teman-teman ya, yang ada di Kota Banjar, Jawa Barat. Banjar Patroman lengkap. Wow, Banjar Patroman. Nah, ini saya sengaja datang ke sini ingin bertanya tentang ramuan herbal untuk hamil, untuk supaya istri hamil dan si cairan khas kental prianya juga atau bahasa lainnya spermanya itu subur. Mungkin ini juga Mbah Sugeng punya pengalaman pada saat zaman dahulu dari kakek nenek moyang atau orang tua Mbah Sugeng sendiri. Nah, kalau begitu kita langsung aja ke Mbah Sugeng penjelasan tentang ramuan herbalnya ini. Silakan Mbah Sugeng. Ya. Ramuan herbal yang tersedia ini apa saja? Kemudian bagaimana sih ceritanya mengapa bahan-bahan herbal ini bisa menjadi ramuan herbal untuk program hamil? Ya. Dari Mbah itu pendahuluan dulu atau mukodimah. Untuk program hamil itu ada 3 cara. Satu secara tradisional, 2 secara modern atau modis, secara modern, ketiga secara ritual. Sebelum Mbah Munga Haji itu banyak yang meminta secara ritual, terutama kerabat, terutama dia itu yang istilahnya mandul. Katanya minta didoakan di Kota Mekah di Masjidil Haram. Karena saya punya anak, rumah tangga udah 7 tahun, belum punya anak. Nah, dengan demikian, alhamdulillah Mbah itu udah melaksanakan haji di ke Arab Saudi, itu mendoa di sana. Kedua, yaitu secara modern. Secara modern itu banyak, ada jakban, ada kopi jreng, ada raja ranjang, ada kadal gurun. Nah, itu secara modern atau secara medis. Ketiga, secara tradisional. Contohnya ini secara tradisional, mau yang mana? Mau secara ritual, mau secara
medis modern atau secara tradisional. Nah, sebelum berlanjut, saya ingat kerabat-kerabat atau saudara-saudara di Saudi Arabia, terutama di Mekah. Saya ingat Mr. Usman. Halo, how are you today? Dia Usman is from Bangladesh. Yes. Yeah. From Bangladesh, and then the others from Pakistan, from India. Hello India, from Aceh Nis. Halo, Kaipa Halak. How are you today? Ya, semoga kita sehat-sehat selalu. Dan terutama bagi saudara-saudara di Nusantara juga, di Brunei Darussalam, Singapura, kemudian Malaysia. How are you today? Saya harap Anda semua sehat-sehat selalu. All the best to you. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Tadi udah dikatakan ini akan secara tradisional. Banyak sekali secara tradisional. Ada yang itu kalau ke Arab ada yang titip kurma muda itu untuk program kehamilan. Tapi jangan jauh-jauh ke Arab sebetulnya, karena kalau beli di Arab nanti busuk. Padahal di Bekasi juga ada itu yang menjual kurma muda. Itu mungkin termasuknya secara tradisional. Nah, tidak panjang lebar, saya akan mengambil salah satu supaya tidak terlalu meluas, yaitu secara tradisional warisan orang tua saya. Ini bukan teori tapi fakta. Ingat kepada bapak saya itu ingin punya anak lagi, yaitu dengan cara tradisional, yaitu jenisnya itu ada satu kelapa muda yang hijau, ya. Kemudian ada telur itu eggs, ada gula batu, ada ini pedas itu merica, ya. Ada kopi kapal api. Nah, kopi bubuknya aja tanpa gula ya Pak? Iya. Nah, sebetulnya ini dari aslinya dari orang tua dan sesuai dengan guru saya itu Abah Anom, ya. Ini gula batu, ya, tapi kalau tidak ada gula batu bisa pakai madu. Bisa. Madu tidak ada, bisa pakai gula aren. Tapi ini yang paling originalnya itu pakai ini apa? Gula batu. Caranya bagaimana? Caranya ini kelapa muda, dawegan, ya. Dawegan. Ini isi dawegannya bisa dikerok dulu, bisa tidak. Yang penting mah nanti termakan saja kok, dikocek-kocek gitu, ya. Kemudian telur ayam kampung, originalnya telur ayam kampung, jangan ayam negeri. Dulu mah kan nggak ada ayam negeri. Ya, dipecahkan, masukkan kuningnya dengan apa? Dengan yang putihnya. Kemudian ini nanti dipraktekkan saja dulu, ya. Ini boleh dipecahkan, ya? Boleh, boleh. Nah, dipecahkan saja. Jadi dimasukkan semua yang kuning atau putihnya, ya? Iya, masukkan tuh, ini asli. Dan cukup 1 butir aja ya, Mbah? Udah cukup, ini kan namanya juga syarat. Itu pertama. Kemudian gula batu. Jangan semuanya, sedikit aja biar enak dimakan aja betulnya, ya. Oh, kalau dibelah bisa nggak? Soalnya kan nanti bisa dibakar ya, Mbah? Iya, bisa. Mau saya bantu, Mbah?
Oh, susah ya. Ya. Itu kan ada cowet, Mbah. Udah belah? Udah. Susah? Oh, Tapi terlalu banyak nanti kemanisan. Nah, nah sebesar diperlihatkan. Oh, nah sebesar sebesar ini kelereng aja ya. kayaknya ya. Biar kurang Lebih baik kurang lebih ya. baik kurang daripada kelebihan. Nanti mubadir ya dimakan gitu ya. Nanti kalau kurang manis tambah lagi segini aja ya, simpan. Nah, kemudian ini merica. Mericanya berapa butir, Mbah, kira-kira? Jangan banyak-banyak hitung saja sekitar 7 butir itu lah. Iya, nanti terlalu takut sakit perut kalau kebanyakan. Oh, iya. Logikanya itu begitu. Jadi secukupnya aja ya? Ya, biar enak aja dimakan. Ini dimakannya jangan oleh laki-lakinya saja, harus berduaan secara romantis. Oh. Ya, makan berdua. Ini dawegan ramuan yang pakai dawegan ini 1, 2, 3, 4, 5, genap 1 lagi. Genap juga nggak apa-apa. Ya, nah, udah 7. Berarti disesuaikan dengan selera begitu. Selera. Hanya jangan terlalu pedas, nanti sakit perut. Kemudian diulek. Diulek. Nah, kalau waktu memakan kelapa bakar ini kapan sih, Mbah? Pada saat mau berhubungan atau kapan waktunya? Sebelum tidur. Oh, sebelum tidur. Dan sebelum melakukan juga barangkali ya? Bisa. Ya. Nah. Ya, biar ke bawah semuanya ini udah diulek kan. Ya, yang lemes saja. Oh, sampai betul-betul lembut ya? Betul lembut. Kan, Mbah, kalau di warung-warung ada tuh merica yang sudah bubuk, sasetan. Nah, itu sama atau beda, Mbah? Ya, sama saja sebetulnya, hanya asal usulnya originalnya merica itu tidak ada yang udah digerus, nggak ada itu, jadi harus gerus sendiri dulunya. Logikanya kalau ada yang sudah yang seperti sekarang itu ya, coba ditolong. Oh, ya. Masukkan sini. Ya sedikit aja. Segitu? Kurang, ya, Pak? Udah. Nah. Kalau dari biji sudah jelas itu 100% merica ya. Merica asli. Kalau yang sudah diulek sama orang lain kan tidak tahu aslinya ya. Bagaimana begitu ya. Apakah pakai pengawet atau tidak begitu. Tapi kalau merica bubuk kita bikin sendiri itu bisa tahan lama nggak, Mbah? Ya nggak tahu. Busuk. Soalnya jarang ya. Nah, semuanya kan habis. Kemudian ini kopinya. Kopinya ini terutama biar cepat naik dan tidak hanyir, tidak amis. Pantasnya aja. Udah aja segini. Secukupnya ya. Secukupnya. Wah, dikocek-kocek. Ya, dikocek-kocek begini. Ya, kocek-kocek aja. Maaf, Mbah, barusan itu biar cepat naik, apanya yang naik, Mbah? Itunya, nafsu birahinya. Oh iya. Dan tidak amis, itu kan logis ya. Jadi menghilangkan bau amis dan rasa amis dari telur barangkali gitu ya, Mbak? Iya kan, yang dinamakan telur kan hanyir. Nah, itu. Dan si kulit kelapa mudanya juga bisa kita kerok dulu. Nah, sampai dikerok-kerok nggak apa-apa tuh. Ini saya sampai dikerok-kerok. Makanya jangan yang dawegan yang sudah ketuaan, dawegan santri jangan. Sulit itu ngeroknya, logikanya kan begitu. Oh, gitu. Ya. Nah, ini teman-teman kelapa mudanya kan ada yang warna hitam. Ini baru setengah matang tadi karena Mbah Sugengnya ada keperluan. Jadi baru setengah matang. Nanti kita bakal digodok lagi. Ini digodok lagi sampai masak ya, sampai masak betul ya. Nah, sampai enak aja. Seperti kopi kan, kopinya hanya ini mah gulanya gula
pakai gula batu, ada hanyir, ini ya. Nah, tuh terasa itu. Nah, ini karena kelapa muda bagus ya. Tuh kekerik tuh, kekerik ada ada. dagingnya tuh teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak ya. Dan Nah, kalau sudah dikerik, sudah dikerok, diambil dagingnya, nah ini tinggal udah ini ya, udah masuk semuanya. Hmm. Tinggal ini digodok lagi, Oh, dibakar lagi. Nah, Ya, dibakar lagi. Mau dibakar langsung, ini kan sudah masuk semuanya. Sebelum dibakar nih Mbah, tadi kan cerita ada 3 cara untuk bisa hamil gitu ya, 3 usaha. Nah, ini termasuk usaha tradisional. Ya, tradisional. Kemudian ada yang ritual. Ritual berdoa di sana di Masjidil Haram. Iya, ada juga yang modern. Ya. Nah, yang modern ini pakai digabung dengan minyak oles ajaib bisa nggak, Bah? Nah, ini minyak oles ajaibnya. Oh, bisa. Nah, karena ada 3 macam, secara Indonesian tradisional, secara tradisi Indonesia ini kelapa muda. Kemudian kalau secara ya misalnya pakai kurma muda itu juga sama tradisional. Bisa. Jadi bisa dikolaborasikan ya. Kemudian secara medis juga bisa, model kopi jreng itu kan herbal tapi ada unsur medisnya sepertinya, tapi harus orang yang sehat. Sehatnya itu enggak hipertensi terutama, enggak ada gangguan jantung. Kalau ini mah aman. Bagi yang hipertensi, bagi yang punya penyakit jantung aman. Yang paling aman karena ini tradisional, termasuknya herbal. Tapi kalau kopi jreng itu kita harus sehat dulu. Sehatnya bagaimana? Yaitu tidak hipertensi atau darah tinggi, tidak juga punya penyakit jantung. Banyak jenisnya, ada kopi jreng, ada apalagi Raja Ranjang, ada lagi Nah, ini kadal, itu yang dari luar kadal juga itu. ada nih Mbah, minyak oles ajaib. Jadi kesimpulannya, supaya luar dalam, silakan minum ini setelah direbus sampai matang, makan bersama-sama secara harmonis. Nah, untuk obat luarnya, ini bisa dengan MOA, singkatan dari minyak oles ajaib. Ini dioleskannya kemana? Ya ke rudalnya, ke Mr. P-nya. Tapi saya senangnya rudal aja. Cara pemakaiannya ada di sini, cara pemakaiannya ya, cara pemakaiannya. Nah, jadi silahkan mau yang mana, hanya yang tidak beresiko, yang diminum itu ini kelapa muda bakar gitu ya, campurannya tadi sudah disebutkan. Atau mau secara ritual bagi umat Islam terutama, pergi saja ke Arab Saudi, di Mekah itu berdoa di Masjidil Haram itu. Seperti kemarin waktu saya ke Mekah ya, itu banyak yang pesan, anak saya mandul, rumah tangga udah 5 tahun, itu berdoa saja, itu secara ritual. Yang mana yang paling bagus? Tradisional, medis, atau ritual? Semuanya bagus. Hanya masalah berhasil tidaknya itu tergantung kepada kehendak Allah. Kudrat dan irodat dari Allah. Hanya manusia itu wajib berikhtiar. Kalau dengan 3 macam itu tidak berhasil, saran saya pribadi dari Mbak, cobalah ngukut anak yatim atau anak-anak yang terlantar itu, atau mau adopsi, istilah orang tua dulu mah hitung-hitung pamancing ya. Itu ya. Kalau tidak berhasil ya itu mah udah
nasibnya begitu ya. Hanya menurut saya rumah tangga yang tidak punya anak, udah turunnya itu terputus sampai sana. Sedangkan menurut agama itu doa-doa yang diterima itu idza mata bani Adam in kota amalu ila pisalasin. Satu sedekah jariyahnya, Iya, ilmu yang ilmu dan bermanfaat. bermanfaat, dan waladun solihun. Logikanya bagaimana? Saya melihat lah lain logika lagi di masyarakat, beli sawah, kebun, mobil, gabung, cilaka begitu. Di dunianya saja waktu sakit tuh nggak ada yang ngurus. Loh, lamun kaya, miskin gabung lagi ya, mandul lagi, nggak ada yang ngurus itu ya, karena naik ngurusnya dari tungtung buburuh beren. Ya mungkin itu ya, punya harta itu, kalau berharta tidak, punya anak tidak, cilaka 12. Ya makanya jangan berhenti berusaha, coba dulu, mudah-mudahan berhasil. Berdoa secara ritual. Hanya rumah tangga harus romantis. Romantis itu sulit memang, terutama kalau tidak punya uang. Wanita sekarang itu kan ya begitulah, tahu. Apalagi mungkin itu laki-lakinya itu spermanya encer, itu mungkin. Atau dengan ini kok tidak mentah ya, karena banyak beban hutang, hutang Kosipa, hutang Bang Emok, Bang Beri, belum lagi ada jubah berkah, ekonomi sulit, pegawaian pasea, ya sulit. Hindari stres. Jadi rumah tangganya harus romantis. Romantis, easy to say, difficult to do. Mudah diucapkan, dilaksanakan sulit, terutama kalau itu boga duit, tidak punya pakasaban. Liur itu mah. Jadi harus ada perjuangan dan doa. Ya harus berjuang dan berdoa, terus saja berjuang, nanti mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak berhasil ya berusaha terus, konsultasi, karena banyak jalan menuju Roma kan begitu ya. Cara ini. Yang dinilainya itu bukan hasilnya, tetapi usahanya, perjuangannya, ikhtiarnya. Iya, berdoa. Masalah hasil itu kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, begitu ya. Berdoa kan bagus. Uduni astajib lakum, katanya kan begitu. Jadi dari Mbak sekian sebagai saran, ya tinggal kalau ada apa-apa tinggal konsultasi saja melalui Mr. Najar ya, atau Nenden Sri Pujia. Dan ini oleh ajaibnya lah, untuk berkorban beli aja lah, nggak mahal. Ini untuk dalamnya, ini untuk olesnya, petunjuknya lengkap. Kemudian juga jangan lupa berdoa, dan hendaknya rumah tangganya harus romantis gitu ya, harus romantis itu. Dan wanitanya jangan terlalu banyak menuntut, kurang kali ya. Bukan, jangan terlalu banyak ancak-incik gitu ya. Jangan istirahat ya, banyak istirahat. Ya istirahat yang wajar, jangan istirahat total. Istirahat tuh idalilahi ya. Nah itu begitu. Kalau ada pertanyaannya dari para pembaca di Nusantara ataupun dari luar negeri, tinggal diisi komentar atau telepon ke nomor Mr. Najar saja, konsultasi ya, konsultasi. Ya mudah-mudahan berhasil. All the best to you. Oke, terima kasih ya Mbah atas penjelasannya. Dan ini satu pertanyaan lagi Mbah, kalau semuanya bisa dikolaborasikan, bisa digabungkan, ritual, tradisional, dan yang modern, itu selain untuk program hamil, untuk nambah keras dan tahan lama juga, ramuan ini bisa nggak Mbah? Ya ini bisa. Kan ada ini, makanya di double, ini daleman, ini luaran. Gitu kan. Jadi makin rekat aja gitu ya hubungan keluarga. Kalau untuk impotensi kayak gitu Pak, yang udah lemah syahwatnya, rudalnya udah loyo, kira bisa nggak Bah? Bagi yang udah impotensi,
Itu jangan 1 kali. Oh, harus Ya rutin? harus rutin lah 4 kali mah. 4 kali mah rutin gitu kan. Rutin gitu kan. Setiap hari atau ibaratnya ada periodenya 2 atau 3 hari sekali gitu? Ya Sering coba aja? ya yang wajar saja ya, ini tidak ada juklaknya, tapi minimal 4 kali berturut-turut itu ya kelet 1 hari, selang 1 hari, misalnya Oh. minum malam Minggu, minum lagi malam Selasa, Oh, iya iya. minum lagi malam Kamis? Kamis Iya. gitu ya. Gitu. Selama 4 kali, karena kalau udah loyo, terutama orang-orang yang usianya di bawah di atas 50 tahun lah, itu pasti ada perubahan. Tapi beda dengan anak-anak baru usia 25 tahun mah lah, tinggal pakai ini aja juga nggak apa, tidak perlu ada ini. Ya, itu Usaha mudah-mudahan maksimal. berhasil, terutama bagi yang punya yang masih belum punya keturunan, udah rumah tangga 5 tahun. Saudara saya juga ada udah rumah tangga 7 tahun malah, itu minta didoakan di Masjidil Haram. Entah sekarang informasinya bagaimana, entah doanya dikabul tidak. Tapi kalau kira-kira belum berhasil juga ya, berdoa juga harus dengan perjuangan mau dikasih ramuan ini juga. Iya gitu ya. Oke Mbah, terima kasih ya Mbah atas informasinya. Kalau gitu sekarang kita bakal bakar kelapa mudanya. Ya silahkan bakar. Ya nanti yang makannya lah dimakan oleh Mbah juga nggak apa-apa, karena ini kan kesehatan gitu ya. Ada telurnya, ada gulanya, dan lain-lain ya, dan Mbah. lain-lainnya, ada kopinya gitu ya. Ya silahkan tinggal dibakar aja. Oke, terima kasih ya Mbah. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbah juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Goodbye.